Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Desi. Hari ini saya akan membahas mengenai materi menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe. Buat yang belum di-subscribe dulu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke materi. Kali ini kita akan membahas cara menentukan FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar, merupakan kebalikan dari KPK yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Langsung aja ke contoh soal yang pertama. Tentukan FPB dari 90 dan 168. Jadi langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu faktor primanya dengan cara faktorisasi prima yang dalam bentuk seperti pohon itu ya teman-teman. 90. Nah, caranya sama kayak KPK kemarin. Kita bagi dulu dimulai dari angka 2. Itu 45. 45 kita bagi 2 nggak bisa ya teman-teman, karena dia ganjil, jadi kita bagi 3. 15 kita bagi 3, 5. Kemudian 168 kita bagi 2, 84 kita bagi 2, 42 kita bagi 2, 21 kita bagi 2 nggak bisa ya teman-teman, jadi kita bagi 3, yaitu 3 dan hasilnya 7. Nah, langkah yang kedua kita catat ya teman-teman, berapa aja faktor prima dari 90. 2-nya ada 1 ya, jadi kita tulis 2 dikali 3-nya ada 2, 1, 2, jadi kita tulis aja 3 pangkat 2 dikali dengan 5-nya ada 1, 5. Setelah itu 168 kita data juga faktor primanya. 2-nya ada berapa, kita hitung dulu ya teman-teman. 1, 2, 3, jadi 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya ada 1 dikali 3, 7-nya ada 1, berarti dikali 7. Nah, sudah ketemu nih faktor primanya. Kemudian kalau kita mau cari FPB, dengan catatan yang pertama, kedua bilangan harus memiliki faktor prima yang sama. Kalau tidak sama, jadi tidak ikut dikalikan. Nah, kalau misalkan dia memiliki faktor prima yang sama, kita pilih dengan faktor yang terkecil. Kayak misalkan ini 90 dan 168 sama-sama punya angka 2. Tapi kita harus pilih yang terkecil. Jadi bukan 2 pangkat 3, tapi kita pilih 2. Karena pilih yang terkecil ya. Kemudian 3 pangkat 2 dan 3. Kita pilih yang terkecil, yaitu 3. 5 dan 7 kan tidak saling punya nih. 5 hanya dimiliki oleh 90 dan 7 hanya dimiliki oleh 168. Jadi FPB-nya ya cuma 2 dikali 3, yaitu 6. Nah, sampai di sini udah ketemu nih nilai FPB-nya dari 90 dan 168. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham ya gimana caranya mencari FPB dari dua bilangan. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan FPB. Ini FPB ya teman-teman. FPB dari 12 dan 28. 12 dan 28. Yang pertama 12. 12 kita bagi 2, 6. 6 kita bagi 2, 3. Udah selesai ya. Kemudian 28 kita bagi 2, 14. 14 kita bagi 2,
7. 7 udah nggak bisa dibagi lagi ya, jadi udah selesai sampai di sini. Kemudian kita data yang kedua. Ada faktor primanya itu angka berapa aja? 2 pangkat 2 ya, karena 2-nya ada 2 dikali dengan 3. Kemudian 28 2 pangkat 2 juga dikali dengan 7. Jadi FPB-nya karena berhubung angkanya yang sama itu angka 2 dan dua-duanya adalah 2 pangkat 2, jadi kita tulis salah satu aja. 2 pangkat 2 yaitu 4. 3 dan 7 tidak diikutkan ya karena tidak sama. 3 hanya dimiliki oleh angka 12 dan 7 hanya dimiliki oleh angka 28. Jadi yang kita pakai hanya angka 2-nya. Ini sampai di sini mudah-mudahan paham. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Tentukan FPB dari 16, 24, dan 36. Yang pertama caranya sama, 16 ya. 16 kita bagi 2 hasilnya 8. 8 kita bagi 2 hasilnya 4. 4 kita bagi 2 hasilnya 2. Nah kemudian 24 kita bagi 2 12. 12 kita bagi 2 6. 6 kita bagi 2 3. Oke, kemudian yang 36 kita bagi 2 18. 18 kita bagi 2 9. 9 kita bagi 3 3. Nah setelah itu kita data juga ya teman-teman. 16 ada berapa aja? 1, 2, 3, 4. Jadi dia 2 pangkat 4. Kebetulan angka 2 semua ya. Lainnya 24. 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Kemudian kalau 36 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah angka yang sama yang ketiga-tiganya memiliki itu angka 2 ya, karena 3 hanya dimiliki oleh 24 dan 36. 16 tidak punya ya, jadi yang kita pakai 2. Tapi kita pilih pangkat yang terkecil, yaitu dua pangkat 2. 2 kali 2 yaitu 4. Nah jadi hasilnya adalah 4. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman makin. Oke, selanjutnya contoh soal yang keempat. Tentukan FPB dari 24, 48, dan 72. Sama ya teman-teman caranya. 24 kita cari faktor primanya dulu. Kita bagi dengan angka paling kecil dulu sampai dia menjadi angka terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah ini ya 6. Kemudian 48 kita bagi 2. 24 bagi 2 12. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. Selanjutnya 72. 72 bagi 2 36. 36 bagi 2 18. 18 bagi 2 9. 9 bagi 3 3. Nah selanjutnya langkah yang kedua kita data berapa aja faktor primanya dari 24. 2-nya ada 3 ya, jadi 2 pangkat 3 dikali dengan 3. 48 itu 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian 72 itu 23. 2-nya ada 3, 3-nya ada 2. FPB. Nah
Ini kita ambil dari angka yang paling kecil ya pangkatnya, berarti di bawah itu ini tadi 2 pangkat 3 ya. Jadi yang kita ambil 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2, jadi 8 dikali 3 yaitu 24. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham gimana caranya mencari FPB dari 3 bilangan. Saya yang terakhir, tentukan FPB dari 120 dan 160. Jelaskan. Sama ya teman-teman caranya. 120 kita cari dulu faktor primanya. Bagi 2 60, bagi 2 30, bagi 2 15, 15 bagi 3 5. Selanjutnya 160 kita bagi 2 80, kita bagi 2 40, kita bagi 2 20, 20 dibagi 2 10, 10 bagi 2 5. Nah selanjutnya langkah yang kedua kita data. 120 itu ada 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Kemudian 160 ada 2 pangkat 5 dikali dengan 5. Jadi kita FPB nya adalah angka yang sama dan pangkat yang terkecil. Berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 5. 3 nya nggak ikut ya karena 160 nggak punya angka 3. 2 pangkat 3 adalah 8, 8 dikali 5 adalah 40. Nah, jadi udah ketemu FPB-nya adalah 40. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham gimana caranya mencari FPB dari 2 bilangan, 3 bilangan atau nantinya lebih. Jadi dapat disimpulkan ya, caranya adalah yang pertama, kita cari dulu faktor prima dari bilangan tersebut dengan cara faktorisasi. Dengan cara pohon, kita bagi dulu sampai ketemu dengan angka yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua, setelah kita selesai memfaktorkan, kita data nih dari bilangan tersebut berapa aja faktor primanya. Kemudian yang ketiga, baru kita bisa cari FPB-nya dengan catatan kita harus memilih angka yang sama dari kedua bilangan atau lebih dan diambil dari pangkat yang terkecil. Langsung dikalikan aja, dapatlah ketemu FPB-nya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga makin paham mengenai cara menentukan FPB dengan cara faktorisasi prima